Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmatus shalihat wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Riau, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah berkahi dunia wal akhirah, amin. Bapak Kapolresta Kota Pekanbaru, para alim ulama, orang tua-tua kita, Ketua Umum Masjid Raya Senapelan, kemudian keluarga besar insan Putra Pekanbaru yang sudah Masya Allah usianya, dan mudah-mudahan setiap saat menghasilkan orang-orang hebat dan orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, wabil khusus untuk Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dr. Zikri, dan hadirin wal hadirat semua kita yang hadir di sini, yang tak bisa kita sebutkan satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Memang nampak Nabi itu lahir, disebutkan di dalam Rawi Al-Barzanji. Apa kata Rawi Al-Barzanji? Wa adana syajaru lil jani janah wa nataqa bihamlihi kullu dabbatin li Quraishin bi fisahil al-sunil arabiyyah. Disebutkan bahawa Nabi ketika lahir seluruhnya gembira, bahagia. Likulli syajaratin khudu', pohon-pohon tunduk. Wa likulli hamilil mardu', yang ketika hamil bunting langsung melahirkan. Yafrah, bergembira. Anak-anak bergembira. Jadi kini nampak kita peringatan Maulid Nabi di Masjid Raya Senapelan ini. Saking bahagianya, lebih kuat suara mereka dari suara bapak-bapak yang menyampaikan atas sambutan tadi. Ini tanda Maulid Nabi kita. Tanda Maulid Nabi lagi di Melayu ni dulu. Saya masih ingat kata nenek saya dulu waktu Maulid Nabi, apalagi Tapung. Ya, kami dari Tapung, di daerah Tapung itu ada kue yang keluarnya khusus di peringatan Maulid Nabi saja, Pak Wagub. Saya malam tadi Maulid Nabi di Skijang. Skijang, Tapung Hilir. Sebelumnya di Danau Lancang, daerah Tapung. Itu ada kue. Kue itu keluarnya cuman pada Maulid Nabi saja. Kue itu bernama kue sida kalau orang Tapung. Dan tak ada lagi di Tapung. Rupanya pindah kue sida itu di Pekanbaru. Itu kue kasidah tu Pak Ogo. Kue pertama tu kue kasidah namanya. Hasidah orang Kubu bilang kasidah. Karena pas peringatan Maulid Nabi keluarnya. Kalau orang Tapung bilang kue sida saja. Kalau orang kita bilang kue hasidah. Tapi kalau orang Rohil, orang Kubu bilang kue kasidah. Itu orang Melayu punya, ketika keluarnya itu pas di bulan Maulid. Kenapa? Karena memang membedakan antara Maulid dengan yang lainnya. Maka bulan Maulid ini memang bulan spesial. Maka dulu di Melayu ni ada istilahnya wirid Maulid Arba'in. Di Kampar dulu ada Maulid Arba'in. 40 hari Maulid Nabi. Pindah rumah ke rumah, surau ke surau. Apa dibaca orang? Barzanji. Kalau marhaban daerah Sumatera Utara itu pakai marhaban. Kalau daerah kita Melayu ni orang pakai barzanji. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta il silu wa ghali
anta misbahus suduri Allah ya Nabi. Itu gaya iramanya orang-orang Melayu. Hari ini tradisi yang seperti ini dianggap bid'ah. Ini yang membuat resahnya masyarakat. Ini sangat membuat resah. Dari dulu turun-temurun orang di Nusantara, ketika 12 Rabiul Awal, orang memperingati hari kelahirannya Rasulullah. Tapi hari ini, teman-teman yang dari Timur Tengah balik pulang ke Indonesia mengatakan negerinya banyak khurafat dan ahli bid'ah. Maka ini kita bingung juga. Ini orang-orang ini ke Timur Tengah mengaji atau pergi menyanyah nih? Kenapa? Karena balik dari dulu, buya-buya dulu banyak dari Timur Tengah. Kita kenal Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. 11 tahun beliau di Makkah. Sempat jadi ulama besar dan imam di Makkah. Itu makamnya yang di Batu Bersurat. Kita kenal Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai 13 Koto Kampar. Lama di Makkah. Kita kenal Syekh Abdul Wahab Rokan Rahil. Lama di Makkah. Beliau pulang mencerdaskan umat-umat di negeri Nusantara. Tapi kok banyak hari ini yang balik LCMA, tapi kok mencari gaduh di tengah-tengah masyarakat. Saya bingung juga ini macam mana cara menyelesaikannya orang-orang ini. Sehingga orang-orang ni pulang, teman-teman ni pulang, tak berharga lagi ulama. Mereka secara gampang mengatakan ulama-ulama dulu bodoh. Masyarakat dulu sudah kena virus ahli mubtadi' karena bid'ah. Padahal sebenarnya mereka sendiri tidak memahami apa sebenarnya yang disebut dengan bid'ah. Nabi tak pernah maulid Nabi. Siapa bilang Nabi tak pernah maulid? Jelas dalam hadis sahih Imam Bukhari. Hadis riwayat Abdullah ibnu Umar. Ketika Nabi berpuasa di hari Isnin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima anta suma hadzal yaum? Kenapa berpuasa hari ini ya Rasulullah? Kata Nabi, hadza yaumin wulidtu fih. Karena hari ini aku dilahirkan oleh Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Nabi Muhammad dilahirkan memberikan nurun ala nur, cahaya. Nabi Muhammad memberikan pancaran cahaya kepada kita. Maka akan disebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Hadis riwayat Sayyidina Jabir bin Abdullah. Hadisnya sahih. Ketika Jabir bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma awal khalaqallaha qabla kulli syai'? Apa yang pertama yang Allah ciptakan ke dunia sebelum Allah menciptakan segala-galanya? Hadis ini sahih. Apa yang pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala-galanya? Apa jawaban Nabi? Awal khalaqallaha qabla kulli syai'in nuri. Awal yang pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apa-apa adalah cahaya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, mana yang lebih tua, Nur Muhammad atau jasad Adam? Lebih tua Nur Muhammad dibandingkan jasad Adam. Makanya kata ulama sufi, Abul jasad Adam wa Abur ruh Muhammad. Buktinya jasad di sini ini semuanya bapaknya Nabi Adam. Kalau dulu orang meninggal dunia tidak tahu namanya, itu dijawab siapa yang meninggal? Anak cucu Adam. Itu tandanya kita ini anak cucu Adam. Tapi Abu Ruh, Nabi Muhammad lah bapak daripada ruh, bapak daripada nur. Itu hadis sahih. Jadi kalau begitu Nabi Muhammad ni manusia cahaya. Ya, jelas Nabi manusia cahaya. Mana dalil? Tengok di dalam Muraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Wala yuradhilluhu fi syamsi dhun fatani.
Nabi Muhammad tidak ada bayang-bayang ketika matahari terbit. Matahari kuat, Nabi tidak menghasilkan bayang-bayang. Jadi jasad Nabi nur, kazujajah, sama seperti kaca. Cahaya tembus. Kita tak ada yang seperti itu. Kita pasti punya bayang-bayang. Buktinya ini bayang-bayang. Lampu cuma belum matahari, lampu. Kecil cahaya lampu. Menghasilkan bayang-bayang. Nabi Muhammad jasaduhu kazzujajah. Jasad Nabi ini seperti kaca. Tembus cahaya. Tidak menghasilkan cahaya. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Dari sini jelas bahwa Nabi nurun ala nur. Jadi Nabi Muhammad ini memang orang mulia. Bukan sembarangan saja ini. Maka dalam Mahalul Qiyam kalau baca berzanji, dulu di Senapelan ini, di masjid kita ni masih baca berzanji dulu. Sekarang macam mana? Masih? Masih ada. Dulu saya masih ingat dulu masih ada yang baca berzanji. Hidupkan terus. Mahalul Qiyam, setelah baca Mahalul Qiyam, apa katanya? Wa muhayyan kasyamsi minka mudi'ul asfaran anhu laylatul gharra'u. Lailatul maulidil ladzi kana lid-dinin sururun biyaumihi wazdiha'u. Ketika Nabi Muhammad lahir, cahaya-cahaya yang ada di dunia ketika itu bercahaya, sehingga tubuhnya Rasulullah pun memantulkan daripada cahaya. Jasadnya cahaya. Mulia jasad Nabi, damih darahnya Rasulullah. Darah Nabi pun mulia. Kita barang yang paling hina di dunia ni, di tubuh kita ni termasuk darah. Maka tak boleh memakan darah karena dia sama dengan kotoran, beracun. Tapi ingat, ada hadis sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Zubair, Abdullah ibni Zubair. Ketika Nabi berbekam, Nabi kalau demam, obatnya dua saja. Dalam hadis Sahih Bukhari. Pertama bekam, yang kedua habbatus sauda. Dua obat Nabi. Jadi Nabi tak pernah minum Bodrek, minum Paramek tu nah. Itu obat bid'ah itu. Jadi kalau dia bilang kami sunnah, tanya kayaknya, wang kalau demam apa ubek wang? Dan kalau sakit kepala dia minum prokol, bid'ah. Nabi obatnya dua saja. Habbatus sauda, cek hadis dalam Sahih Bukhari riwayat Abi Hurairah. Habbatus sauda, kalau nak Nabi berbekam. Dua saja obat Rasulullah. Ketika Nabi berbekam, penuh gelas. Isinya darah. Hadis ini sahih dalam Sahih Imam Ibn Hibban. Penuh darah. Datang Abdullah bin Zubair. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, antarmiha bimakanin la yarahin nas. Buang darahku ini di tempat yang tak dilihat oleh orang. Karena Nabi khawatir fitnah. Buang darah ini, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zubair. Baik ya Rasulullah. Abdullah bin Zubair berjalan di belakang rumah Nabi. Berjalan, mandang kiri kanan. Masih nampak atap rumah orang oleh Abdullah bin Zubair. Belum Abdullah bin Zubair membuang darah Nabi. Berjalan terus. Jalan. Dah mandang kiri, dah mandang kanan, tak nampak atap rumah orang. Abdullah bin Zubair nak membuang darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi. Kenapa tak jadi Abdullah bin Zubair membuang? Abdullah bin Zubair ingat Nabi menyuruh buang di tempat yang tak dilihat oleh orang. Kalau aku membuang, pasti orang nampak. Siapa? Dirinya orang. Akhirnya Abdullah bin Zubair tak jadi membuang. Jadi dipejamkan matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah tak boleh kita minum, tapi Abdullah bin Zubair berani meminum darah Nabi. Dibawa gelas kosong pulang ke rumah Rasulullah. Jumpa dengan Nabi, kata Nabi, antarmiha, sudah engkau buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kata Nabi, aku suruh di mana? Di tempat yang tak dilihat oleh orang ya Rasulullah. Nabi pun bingung, di mana tempatnya, kata Rasulullah. Aina makanuha?
Di mana tempatnya? Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darahmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Itu mulianya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah manusia mana yang boleh kita minum? Tak boleh. Darah ulama sudah sepakat hukum darah haram, tak boleh diminum. Jadi nanti minum pula mati buaya tu, minum darahnya. Ambil darahnya, minum darah buaya tu. Tak lama sudah tu awak lemampui sudah tu. Apalagi Nabi Muhammad mulia. Mulia. Seluruh bagian tubuh Nabi mulia. Kalau akhlak jangan ditanya. Kalau nama tak usah dipermasalahkan. Allah yang meletakkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Mana manusia yang berani hari ini, setinggi apapun pangkat jabatannya, sealim apapun ilmunya, tak berani dia meletakkan namanya di samping nama Allah. Tapi Nabi Muhammad, Allah yang meletakkan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Kalau memang kita mengatakan Nabi Muhammad tu orang biasa, cuba ganti tu. Coba ganti. Kan ada orang hari ini di Pekanbaru banyak ini. Allah Muhammad tu orang biasanya ni. Tak perlu awak muliakan don. Muhammad tu menikah, awak menikah. Muhammad sakit, awak sakit. Muhammad punya anak, awak punya anak. Muhammad berbini, awak punya. Iya betul. Sama awak je Muhammad, tapi Muhammad nan mano? Muhammad nan mengalilado di pasau tu, iya sama je awak. Kalau Muhammadur Rasulullah, takkan sama dengan kita. Nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Darah Nabi Muhammad mulia. Jasad Nabi Muhammad nur. Lidah Nabi, air liur Nabi yang kotor saja bisa menjadi obat. Buka hadis dalam Sahih Imam Bukhari. Hadis riwayat daripada Salamah bin Aqwa. Ketika perang dengan orang-orang kafir Quraisy, Salamah bin Aqwa pas pedang musuh. Pedang musuh di bagian leher Salamah bin Aqwa. Salamah mengelak, diangkat oleh Salamah bahunya. Akhirnya tergoreslah oleh pedang musuh. Besar menganga. Dulu mana ada jahit seperti hari ini? Hari ini kalau sobek bisa dijahit, langsung sehat. Dulu tak bisa. Dulu kalau kita baca dalam sejarah, dua saja imma kemungkinan. Diikat berhenti darah berarti umurnya panjang. Diikat tapi masih keluar darah berarti dia akan mati. Gitu saja dulu. Salamah bin Aqwa sudah diikat tapi darah tetap keluar. Risau. Ini akan mati nih. Dicarilah oleh Salamah bin Aqwa Rasulullah. Dicari baginda Nabi, mana Rasulullah, di mana baginda Nabi, di mana baginda Nabi. Akhirnya nampaklah Rasulullah. Kata Salamah bin Aqwa, ya Rasulullah, ini tanganku terluka ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung meludahi tangan Salamah bin Aqwa dan Nabi pukul. Ketika itu juga langsung sehat tangan Salamah bin Aqwa. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kalau kita sama dengan Nabi, cuba. Maka itu pula dalil orang tua-tua kita dulu. Kalau luka mengiris bawang, luka tangan. Terima kasih. Labi kuih sida tadi menurut ibu ayi. Labi bulu kemojo cek, labi pula puding cek, labi lu kuih sida tadi. Ketika mengiris bawang, terkena tangan luka. Orang tua-tua kita dulu mengajarkan kita pakai apa? Pakai air liur tak? Iya, agi jeliu copek. Supaya koriang darahnya. Bagiolah jeliu dawa. Tak jatuh, kena kaki. Berdarah, agi air liur. Kamu masih ingat tu? Air liur nenek kadang bagian. Letakkan ke situ tu. Cuman infeksi pula 3 hari dulu. Wajarlah infeksi. Lacan bahampai juga tarasi pemakannya. Ada makan daerah Tapung Pakasam namo. Itu tuh
Pak Wagub pernah nak mencuba makan bekasam tu Pak Wagub? Alhamdulillah. Makanan ikan, tapi ikan ni diperamnya. Jadi diperam dalam bambu. Jadi kalau ndak biasa awak memakannya, ndak tolak dia parit tu Pak. Baunya luar biasa. Tapi kalau sudah kita makan, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Jadi orang tua-tua kita masak itu tu dulu karena memang itu alat nampaknya pengganti kulkas nampaknya. Itu Dr. Zikri tahu tu sejarahnya. Masaknya pakai beras Pak. Masaknya pakai beras dan enak. Kalau datang ke Petepahan besok bawa Pak Wagub, hidangkan apa biar Zikri. Hidangkan pakasam. Itu memang badi aduk gak hanya jotarasi tadi rasanya. Baunya. Mulia air liur. Mulia darah. Mulia jasad. Apalagi yang nak kita tanya tentang kemuliaan Rasulullah. Maka kata para ulama, "Lau takallamna ala ahsanin nabi." Kalau kita berbicara tentang kemuliaannya Rasulullah hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat pun takkan selesai kita menyebut kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu layak Nabi kita ucapkan sayyidina. Layak Nabi kita letakkan telapak kaki Nabi. Imam At-Tabrani dalam hadis meletakkan sendal Nabi di atas kepalanya. Untuk apa? Ta'ziman. Kira-kira kepala kita ni yang mulia menurut kita ternyata layak untuk diletakkan sendal di atasnya. Makanya kata Imam At-Tabrani, orang yang meletakkan gambar sendal Nabi di atas kepalanya, maka Allah tunaikan hajatnya. Tak ada nampaknya yang pakai, ada stempel sendal Nabi. Ada, antum ada, coba tengok. Biar tahu bapak-bapak ni, biar dibeli pula bapak-bapak ni. Ha ni, dia ada depan ini, coba tengok. Ha ni, dia faham hadis ini. Itu yang kata hadis Imam Tabrani. Orang yang meletakkan telapak sendal kaki Rasulullah di atas kepalanya, maka Allah tunaikan hajatnya. Cek hadis dalam Mu'jam Imam At-Tabrani. Jadi nampaknya kalau ada bapak-bapak punya hajat, minta doa ke beliau tu copek. Mana nakkan menambah orang rumah, minta doa kayaknya copek ni. Imam Tabrani mengatakan itu. Kenapa? Memang layak telapak kaki Nabi itu diletak di atas kepala kita. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sedikit pun yang tak mulia dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keringat Nabi pun ikut mulia. Keringat Nabi mulia. Dari mana riwayatnya? Tengok hadisnya. Keringat Nabi, hadis Ummu Sulaim, hadis sahih dalam sahih Imam Ibn Khuzaimah. Nabi tidur. Nabi kalau tidur 3 kali dalam sehari. Ini tidur sunnah. Selebih daripada ini tidur bid'ah. Tidur sunnah Nabi pertama, Nabi tidur qailulah. Mana tidur qailulah? Tidur sejenak sebelum zuhur. Ini tidur Rasulullah. Cek hadis dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Ini tidur qailulah. Oh, tidur ini sangat membantu untuk tahajud. Coba tidur tak penting lama. Setengah jam, 1 jam menjelang zuhur. Efeknya, buktikan. Ketika tahajud, mata kuat, badan segar. Kadang ada kita yang bangun tahajud tu badan capek-capek, mata mengantuk, kadang kepala sakit. Coba tidur namanya tidur qailulah. Tidur menjelang waktu zuhur. Menjelang waktu zuhur. Tidurnya 1 jam, setengah jam gitu. Bukan tidur dari jam 7 sampai jam 2 boleh. Tak, tu lolok bakaru namanya. Tidur. Nabi kedua tidur ba'dal isya. Nabi tidur setelah selesai solat isya. Sampai waktu tahajud Nabi tidur. Sampai waktu tahajud Nabi tidur. Tak lama. Tahajud, bangun tahajud Nabi. Tidur Nabi yang ketiga, tidur sampai waktu subuh masuk. Tidur yang ketiga ini tidak lagi di dalam kamar, tapi di atas sajadah yang dipakai solat tahajud. 3 itulah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tidur qailulah, keringat banyak. Banyak keringat. Nabi tidur tikarnya
anyaman pelepah kurma. Banyak keringat Nabi melengket, menempel di pelepah kurma tadi, tikar tadi. Ummu Sulaim datang, diambil oleh Ummu Sulaim dengan kapas keringat Nabi tadi. Dimasukkan ke dalam botol kecil. Dimasukkan ke dalam botol. Ada mengatakan ini botol ini memang milik daripada Ummu Sulaim. Dimasukkan ke dalam botol kecil. Dah penuh oleh keringat Nabi, botol kecil ini ditutup oleh Ummu Sulaim. Diletakkan di sudut, di pinggir, dijepitkan di dinding rumah Nabi. Seminggu, 2 minggu, Nabi nampak. Nabi ambil. Kata Nabi, "Ma hadha?" Ini apa ini? Nabi buka. Mengeluarkan harum yang sangat-sangat harum. Dalam syarah kita baca Syama'il Muhammadiyah lil Imam Al-Bajuri, Mawahibul Laduniyah, syarah Syama'il Muhammadiyah. Seluruh penduduk Madinah menghirupkan parfum itu. Luar biasa parfum. Ya walaupun Madinah dulu kecil Pak, tapi lumayan Pak. 200 meter itu masih Madinah dulu. Siapa yang punya parfum sampai 200 meter masih tercium di bau? Tak ada. Ini keringat Nabi. Nabi tak tahu kalau itu keringatnya. Kata Nabi, "Ma hadha?" Ini siapa punya? Kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Di mana engkau beli?" Kata Ummu Sulaim, "Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah." Kata Nabi, "Ishtariyun li." Belikan aku parfum ini, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ma arihtu raihatan syadidatan ladzitha illa min hadha." Tak pernah aku mencium parfum yang lebih nikmat, yang lebih lezat kecuali minyak ini, kata Rasulullah. "Belikan aku," kata Nabi kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim senyum saja. "Kenapa?" kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, "Ini tak aku beli di mana-mana ya Rasulullah." "Jadi di mana engkau dapat?" Kata Ummu Sulaim, "Hadza min ariqika syarif." Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, "Hadza min ariqi." Ini keringat aku. "Iya ya Rasulullah." Nabi pun tersenyum dan Nabi berikan keringat itu kepada Ummu Sulaim untuk dijadikan parfum. Coba, siapa di antara kita yang keringatnya bau parfum? Sesabuin kininya. Wahabi Salafi, keringat angku pun napol. Awak keringat awak pun tapai. Kadang sama, mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang kemuliaan Nabi hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan selesai kita menceritakan makhluk agung, makhluk yang mulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah agar perkumpulan kita hari ini termasuk perkumpulan yang selalu disebut oleh para malaikat, orang-orang yang berkumpul, yatadzakkaruna wa yatadabbaruna. Mereka selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita ini perkumpulan yang memantulkan cahaya ke atas langit, dan para makhluk dari langit pun memandang ke bawah, dan mereka selalu min ummati Muhammad. Itu adalah umat Muhammad yang selalu bangga dengan adanya kelahiran Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul Rasul, yang nanti ditunggu oleh Rasulullah di telaga Kautsarnya, dan akan diberikan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Demikian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon izin kepada Ustaz